Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Fani. Sini kami satu kelompok hanya dua orang, yaitu pertama ada Bang Brian Maxwell Karen dengan NIM 20140141 dan saya sendiri Yeri Masibuan dengan NIM 221401-2. Kali ini kami ingin presentasikan tugas tentang analisis prinsip-prinsip desain oleh aplikasi Bayu. Nah, yang pertama ada user compatibility. Aplikasi Bayu di Indonesia memiliki user compatibility yang cukup tinggi berkat UI yang simple serta proses digital yang seamless. Eh, Desain yang disesuaikan dengan pengguna digital. Aplikasinya dirancang sebagai sistem end-to-end digital, memungkinkan pengguna melakukan semua proses, mulai dari sign up, memilih nomor, sampai pembayaran, cukup dalam satu aplikasi. Dan UI-nya juga bisa dibilang simple dan seamless, ramah bagi penggunanya. Lalu yang kedua di sini kita bisa aktifasi dan pilih nomor praktis dan cepat juga registrasi dan aktivasi penuh via aplikasi termasuk scan KTP, KK dan sebagainya. Nah, umpan balik dari pengguna dan tantangan UX atau bisa dibilang keluhan dari pengguna, yaitu beberapa pengguna mengeluhkan kesulitan saat aktivasi atau validasi data. Contoh kebutuhan unggah video verifikasi. Jadi dia agak ngelek gitu. Jadi prosesnya kayak rumit. Lalu yang kedua ada pengguna iOS. Pengguna iOS menyatakan aplikasi belum optimal, tidak responsif di iPhone biasanya. Lalu di sini ada workflow. Pada Bayu workflow-nya relatif baik karena alurnya logis. Ini bisa kita lihat mulai dari registrasi, lalu pilih nomor dan pakai data, lalu lanjut pembayaran, lalu aktivasi dan penggunaan. Jadi cukup simple workflow-nya. Lalu tax compatibility-nya tinggi karena fungsinya tidak aneh-aneh. Fungsinya itu bisa beli kuota, cek kuota, dan bayar. Bisa dilakukan semua dari satu aplikasi tanpa harus pergi ke toko offline atau ke aplikasi lain. Lalu di sini alurnya itu registrasi kartu, beli paket data, cek kuota dan sisa pulsa, lalu bisa bayar paket. Ada banyak opsi. Lalu Bayu bisa digunakan di berbagai perangkat sesuai kebutuhan user dan terintegrasi dengan layanan lain. Lalu Bayu ini bisa diakses di berbagai sistem operasi, bisa dari Android, bisa dari iOS, dan terhubung dengan sistem pembayaran digital yang sudah populer. Contohnya ada OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Lalu bisa dipakai di berbagai smartphone juga, dari low end maupun high end, karena aplikasinya ringan. Lalu lingkungan pengguna modern, mahasiswa, pekerja, anak muda yang butuh fleksibilitas untuk mendapatkan kuota ya. Lalu familiarity di Bayu sangat tinggi karena istilah dan menu memakai bahasa yang akrab dan bahasanya tidak aneh-aneh ya, bukan cuma satu perkumpulan aja yang tahu misalnya. Lalu alur kerjanya mirip aplikasi e-commerce dan metode pembayarannya juga mengikuti kebiasaan user. Nah, lalu simplicity pada Bayu ini membuat aplikasi mudah dipelajari bahkan oleh pengguna. Mereka bisa langsung pakai tanpa harus belajar lama. Yang pertama, berandanya langsung menampilkan saldo, paket aktif, dan pilihan beli kuota. Lalu yang kedua, tidak ada istilah teknis yang membingungkan. Biasanya itu memakai kata beli paket, top up, cek saldo. Lalu yang ketiga, tampilan minimalis dengan ikon besar, cocok dipakai anak muda. Tidak perlu baca panduan yang panjang. Nah, lalu Bayu memberikan kontrol tinggi kepada pengguna, terutama dalam beli paket, eh, maaf, pertama dalam pilihan pakai data, lalu metode pembayaran, pengaturan profil dan nomor, dan notifikasi dan informasi. Lalu di sini ada direct manipulation yang membuat interaksi lebih intuitif, karena semua aksi dapat dilakukan dengan tap atau klik, serta memberikan feedback instan setelahnya. Di sini sama seperti yang hampir mirip sama yang lain. Beli paket, user cukup tap icon pakai data, tidak perlu mengetik kode USSD atau dari SMS seperti yang lama bintang 123 pagar.
Lalu top up saldo, tinggal klik menu top up, pilih metode pembayaran dan bayar. Semua dilakukan dengan sentuhan langsung. Jadi kita nggak perlu ke toko offline lagi. Lalu pengaturan profilnya juga bisa diganti-ganti untuk ganti nama, foto, atau yang lain. Lalu feedbacknya cepat. Setelah transaksi, aplikasi langsung menampilkan status berhasil atau gagal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bang Brian. Baik, prinsip selanjutnya itu ada what you see is what you get. Jadi prinsipnya apa yang pengguna lihat di layar saat merancang atau memilih sesuatu adalah representasi akurat dari hasil akhir yang akan mereka terima. Prinsip ini menghilangkan kejutan atau biaya tersembunyi. Jadi pada bio terdapat kostumisasi kuota. Jadi itu adalah fitur andalan bio di mana halaman halaman bikin paket semua kamu. Pengguna menggeser slider untuk menentukan jumlah kuota utama, misalnya 23 GB, dan memilih masa berlaku, misalnya 30 hari. Harga yang tertera di layar akan langsung berubah secara dinamis. Angka kuota, masa berlaku, dan harga yang Anda lihat di layar itulah tepatnya yang Anda akan beli dan terima. Tidak ada syarat dan ketentuan tersembunyi yang mengubah paket tersebut setelah pembelian. Lalu kedua ada pemilihan topping. Saat memilih kuota tambahan atau topping untuk aplikasi tertentu, seperti Instagram atau YouTube, ikon dan jumlah kuota yang ditampilkan adalah apa yang akan ditambahkan ke akun Anda. Jadi jika Anda memilih topping YouTube 3 GB, maka Anda akan mendapatkan tepat 3 GB untuk YouTube. Selanjutnya, fleksibilitas. Aplikasi ini memberikan pengguna berbagai pilihan dan cara untuk mencapai tujuan mereka. Pengguna tidak dipaksa mengikuti satu alur yang kaku, melainkan bisa menyesuaikan pengalaman sesuai kebutuhan pribadi. Jadi, paket data yang tidak kaku. Berbeda dengan provider konvensional yang seringkali menaruhkan paket-paket yang sudah jadi, misalnya paket A, paket B, Bayu memberikan fleksibilitas penuh. Pengguna bisa hanya memilih kuota utama atau kuota utama ditambah topping untuk satu atau beberapa aplikasi favoritnya. Terus masa berlaku bervariasi. Pengguna bisa memilih masa berlaku paket mulai dari 1 hari, 7 hari, hingga 30 hari sesuai dengan anggaran dan kebutuhan penggunaan data mereka. Yang ketiga, metode pembayaran. Bayu memberikan berbagai metode pembayaran mulai dari pulsa, dompet digital, kartu kredit, sehingga memberikan keluasan bagi mereka untuk memilih cara yang paling nyaman bagi mereka. Selanjutnya, responsivitas. Aplikasi harus memberikan umpan balik yang cepat dan jelas terhadap aksi pengguna. Ini mencakup dua hal, kecepatan teknis, aplikasi tidak lambat, dan umpan balik visual. Jadi pengguna tahu aksi yang direspon. Dalam Bayu sudah menerapkan itu. Pertama, ada umpan balik instan. Saat menggeser slider kuota, angka harus berubah tanpa jeda. Ketika Anda menekan tombol beli, aplikasi segera memproses dan menampilkan layar konfirmasi pembayaran. Pemberitahuan real time. Setelah pembayaran berhasil, ada notifikasi langsung di dalam aplikasi atau seringkali push notification yang memberitahukan bahwa paket telah aktif dan sisa kuota di halaman utama juga langsung terupdate. Terus adaptasi antarmuka. Secara teknis, antarmuka aplikasi Bayu beradaptasi dengan baik di berbagai ukuran layar ponsel, memastikan semua tombol dan informasi tetap mudah diakses dan dibaca. Selanjutnya, teknologi yang tidak terlihat. Proses teknis yang rumit di belakang layar harus disembunyikan dari pengguna. Pengguna tidak perlu tahu bagaimana sistem bekerja, mereka hanya perlu merasakan hasilnya yang mulus dan mudah. Jadi, yang pertama itu dalam Bayu ada aktivasi SIM digital. Proses aktivasi SIM Bayu dilakukan sepenuhnya lewat aplikasi. Pengguna hanya perlu memindai KTP dan melakukan beberapa langkah sederhana di belakangnya. Ada teknologi kompleks seperti verifikasi data kuduk capil, provi- provinsi nomor ke jaringan Telkomsel, dan aktivasi layanan. Bagi pengguna, proses terasa simpel seperti mengisi formulir biasa. Lalu pembelian paket. Ketika pengguna menekan tombol beli, serangkaian proses terjadi di back-end. Verifikasi pembayaran dengan pihak ketiga, komunikasi dengan sistem inti jaringan untuk menambahkan kuota ke nomor pengguna, pencatatan transaksi. Dalam kasus pengguna, pengguna hanya melihat pembayaran berhasil dan kuota bertambah. Selanjutnya, kekokohan atau robustness.
Aplikasi harus handal, stabil, dan mampu menangani kesalahan dengan baik. Aplikasi tidak boleh crash atau macet terjadi saat kondisi yang tidak terduga, misalnya koneksi internet putus. Yang pertama, penanganan error. Jika koneksi internet terputus saat proses pembayaran, aplikasi Bayu tidak akan crash. Sebaliknya, dia akan menampilkan pesan kesalahan yang jelas seperti koneksi Anda bermasalah. Lalu, transaksi aman. Jika pembayaran gagal, misal saldo dompet digital kurang, aplikasi akan memberikan notifikasi yang jelas mengenai penyebab kegagalan dan tidak akan membiarkan transaksi tergantung tanpa kepastian. Stabilitas. Aplikasi dirancang untuk tetap berfungsi dengan baik meskipun jutaan pengguna mengaksesnya secara bersamaan, terutama saat ada promo besar. Misalnya, protection, perlindungan. Aplikasi harus melindungi data dan privasi pengguna. Pengguna harus merasa aman saat memasukkan informasi pribadi dan melakukan transaksi dalam aplikasi. Dalam Bayu, sudah melakukan itu. Pertama, dalam login aman. Bayu menggunakan sistem login yang aman, seringkali dengan OTP atau time password yang dikirim melalui SMS atau email untuk memastikan bahwa hanya pemilik nomor yang sah yang dapat mengakses akun. Keamanan data pribadi. Data pribadi seperti NIK, nomor KK digunakan untuk registrasi, dienkripsi, dan dilindungi sesuai dengan kebijakan privasi dan regulasi pemerintah. Transaksi terenkripsi. Semua transaksi pembayaran dienkripsi untuk mencegah pencurian data finansial seperti nomor kartu kredit atau detail akun nomor digital. Ya. Ease of learning and ease of use. Kemudahan untuk dipelajari dan digunakan. Aplikasi harus intuitif, pengguna harus dapat memahami cara kerja aplikasi dengan cepat tanpa memerlukan panduan yang panjang. Alur penggunaan harus logis dan efisien. Dalam Bayu, termuka sudah bersih. Halaman utama Bayu langsung menampilkan informasi yang paling penting, siswa kuota, siswa pulsa, dan masa aktif. Tidak ada menu yang berantakan atau iklan yang mengganggu. Alur yang jelas. Alur paling umum yaitu untuk membeli paket data. Dibuat dengan sangat sederhana dari halaman utama, pengguna bisa langsung ke menu pembelian, memilih paket, dan membayar hanya dengan beberapa ketukan. Bahasa yang santai dan ikon visual. Bayu menggunakan bahasa yang kasual dan mudah dimengerti, sesuai target audiensnya, yaitu Gen Z. Serta ikon-ikon yang jelas untuk mempresentasikan fungsi, seperti ikon roket untuk kuota atau ikon aplikasi untuk topping, untuk mengurangi beban kognitif dan membuat aplikasi lebih mudah digunakan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.